Ada salamnya dulu kan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan Dika akan membuat game yaitu Flappy Bird. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu saya Raffi, NRP 110. Dan saya Andika, NRP 0031. Nah, pada kesempatan kali ini, game Flappy Bird ini terdiri dari 4 package, yaitu ada package view, model proxy, serta controller. Pada package view terdapat kelas game. Nah, kelas game ini merupakan kelas utama yang berisi bagaimana game ini akan dijalankan. Dalam kelas game ini tersedia ada private boolean is running untuk menandakan apakah game tersebut ini sedang berjalan atau tidak. Dan ada proxy image untuk image, serta ada background, bird, serta tube column, dan nilai hex score. Nah, di public game ini ada konstruktornya untuk mengkonstruk bagaimana game ini akan dijalankan. Ini akan diambil background, serta set timer. Kemudian action performer ini adalah untuk ketika gamenya berjalan, maka nilai bird serta tube column itu akan diupdate. Serta juga akan dicek collision, apakah burung tersebut menabrak tube atau tidak. Kemudian untuk yang fungsi pen sendiri, untuk menggambar interface di game ini yang nanti akan ditunjukkan saat demo aplikasi. Kemudian ada restart game, fungsi untuk merestart game ketika user ingin bermain kembali setelah burungnya mati. Kemudian ada fungsi end game. Sini boolean is running-nya di set to false, kemudian mengecek apakah high score yang didapat skor sekarang yang didapat itu lebih tinggi dari high score sebelumnya. Jika iya, nilai high score-nya akan diupdate. Kemudian nilai poin diset kembali menjadi 0. Kemudian ini ada fungsi check collision-nya. Sini kita mengecek apakah sisi-sisi burungnya tersebut itu akan menabrak sisi dari tube-tube-nya. Karena sini tube-nya itu terdiri dari beberapa bagian, sehingga akan melakukan looping dari tube yang pertama sampai terakhir. Dan ketika burungnya itu intersect atau bersentuhan dengan tube, maka gamenya akan berakhir. Kemudian ini adalah kelas-kelas untuk controllernya, yang ketika enter bisa merestart gamenya. Kemudian jika gamenya is running, akan ada controller lainnya, yaitu digunakan untuk melompat. Kemudian kelas yang kedua itu ada kelas window. Di sini ini merupakan kelas yang mengatur ukuran window dan yang akan menampilkan window tersebut sendiri. Bisa dilihat ini isinya hanya itu saja. Kemudian ada kelas yang lainnya di model proxy. Maafkan, ada kendala. Ya, jadi di kelas ini itu ada merupakan hanya sebuah interface yang berisikan abstract class untuk mengeload image. Dan kelas ini akan digunakan di proxy image serta kelas real image. Di kelas proxy image ini adalah kelas yang berisi fungsi proxy image yang akan dipanggil ketika kita ingin mengeload gambar di kelas-kelas lainnya. Di proxy image sendiri akan memanggil fungsi dari real image. Real image adalah kelas yang akan mengambil gambar dari sistem, dari source-nya. Kemudian akan dipindahkan ke proxy image, baru bisa ditampilkan. Itu saja. Kemudian yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan package model. Oke. Yang pertama ada class bird. Ya, class bird di sini itu fungsinya digunakan untuk mengatur objek bird di game ini. Bisa dilihat di sini konstruktor di sini itu mengatur kondisi awal dari bird. Di sini itu mengambil gambar GIF yang sudah disediakan. Lalu ini
diletakkan ukuran tinggi dan lebarnya juga. Nah, di sini di void tick ini adalah fungsi di mana kita mengupdate posisi bird pada setiap ticknya, di mana bird akan jatuh jika tidak terjadi loncatan. Lalu void jump di sini mengupdate posisi bird saat melakukan loncatan. Lalu di sini fungsi checking window border adalah untuk mengecek posisi bird di pinggiran window. Lalu yang di sini fungsi render adalah untuk merender gambar ke window. Lalu yang terakhir di sini fungsi get bounce digunakan untuk sisi-sisi dari bird, mendapatkan sisi-sisi dari bird. Game object. Nah, di sini game object itu meletakkan gitu ya kira-kira posisi dari masing-masing objeknya. Tub di sini itu class tub itu mengatur tub per bagian. Nah, di game objek ini di tub konstruktornya digunakan untuk membentuk tub. Lalu di tick ini karena burungnya selalu bergerak ke kanan, maka tabungnya itu akan digerakkan ke kiri tiap ticknya. Lalu fungsi render yaitu fungsi yang digunakan untuk merender gambar ke window. Lalu fungsi getBound adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan sisi-sisi dari tub. Yang terakhir dari package model ada tub column Java. Tub column di sini berfungsi untuk mengatur posisi tub secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat init tubes yang digunakan untuk menginisialisasi tubnya. Seperti itu. Nah, ini terdapat random way, random next in ini fungsinya untuk merandom posisi tub. Lalu di bawah sini itu kita mengupdate tubnya, tabungnya. Apabila udah mencapai kiri layar, maka akan dihapus dan poin bertambah 1 dan dibuatkan tub baru lagi. Nah, di sini kita melakukan versi di mana ketika pemain mendapatkan 5 poin, maka kecepatan dari burungnya itu akan dipercepat. Lalu kita menuju ke package controller. Di sini ada class controller yang berfungsi untuk menunjukkan tombol-tombol apa yang digunakan. Kebetulan kami di sini menggunakan tombol spasi, yang fungsinya itu kalau tombol spasi ditekan, maka burungnya akan melompat. Nah, class AI strategy ini yaitu sebuah interface yang berisi abstrak class dari controller. Seperti itu. Berarti ini sekarang ininya nih, ya? Iya, gamenya udah demo. Ini kita play. Ini masih kelihatan kan? Masih. Oke, sip. Nah, ini hasil dari game kita. Di atas ini ada high score, bisa kita lihat. Sementara masih 0 karena belum kita jalankan. Dan press space to make the bird jump, press enter to start the game. Jadi kita pertama tekan tombol enter terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini untuk melakukan lompatan kita tekan spasi. Gamenya di sini bertujuan untuk menghindari tub tabung yang di atas dan di bawah itu. Nah, apabila kita menabrak tabung seperti yang saya lakukan tadi, maka burungnya mati, high score akan disimpan. Seperti ini, jadi 2. Nah, kalau kita ingin melakukan restart, dipencet enter lagi aja. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan kita memecahkan high score, maka skor yang sebelumnya diupdate menjadi skor yang lebih besar, apa yang terbaru gitu. Oke. Yang terbesar. Mantap. Mungkin itu saja dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.